Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dosen Bernama UNJ, Ibu Rektor Aminati Yasati. Yang terhormat Dosen Bernama UNJ, Ibu Rektor Sinta Dereja, NPDSP. Yang terhormat Dosen Besar UNJ, Ibu Ernika Maulida SMT, yang terhormat Ketua Yayasan Tujuan Alda Usia. Biar merekam ya kalau mulai merekam. Oh sudah ada berarti kita join aja. Yang terhormat Ketua Yayasan Ketua Ibu Dewi Ahmad beserta ketua hari yang berbahagia. Puji syukur maha senantiasa kita panjatkan kepada Allah sudah penuntut awal karena telah memberikan limpahan rahmat keselamatan dan karunia kepada kita sehingga kita salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon senantiasa kita pilih syafatnya. Selanjutnya saya Muhammad Fatma, mahasiswa pendidikan kegiatan PDID, selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan diawali melalui sambutan dari pimpinan kami dan juga sambutan dari Ketua Yayasan Ketua Indonesia Ibu Ahmad. Acara kedua yaitu penyembuhan peserta. Acara ketiga pemberian materi 1 oleh Ibu Hayati dan pemberian materi 2 oleh Ibu Sinta Dereja. Acara keempat foto bersama. Acara kelima kegiatan kedua. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alhamdulillah kita terbuka dengan siapnya hasilnya di dua berdoa. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan. Kami mempersilakan kepada Ibu Dr. Aminati. Walaupun kita kurang waktunya karena menunggu teman-teman mungkin ada yang kamera P2M yang satunya yang ada Bu Hamiati di unmute coba Rahmi biar kedengaran suara Bu Haminya. berwarna mungkin ya Bu ya, beserta yang berarti struktur dari sejarah dan yang akan membanggakan warga dari Kelurahan Karimjaya, Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan yang terbaik. Walaupun memang cuaca ternyata hari ini sedikit mendung bahkan gerimis, sehingga tadi ada yang mengabari bahwa mereka sebentar angkat jemuran dulu.
beberapa yang dari kampung cewek merasa kejauhan ke sini karena biasanya kita di sana ya. Oh jangan di sana, tapi kuliah alhamdulillah semangat ya dari alhamdulillah dari Wisma Jaya semangat karena memang ke sana ke sini kayaknya sekitar 400 meter ada ya. Kilo ada nggak ya? Nggak sampai ya, nggak sampai. Mungkin karena memang ada anak kecil dan mau suami dulu. Jadi saya bikin sarapan dulu Bu, Mbak Dewi, saya ini. Oh ya udah terlambat, mau apa silakan. Jadi mungkin mohon maaf Bu, ternyata baru 4 yang ada karena ternyata hujan jadi kesiannya diangkat dulu dan lain-lain. Hari ini alhamdulillah terima kasih atas kesempatan dari Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan pengalaman baru bagi kita. Kita akan membuat mungkin dulu sudah pernah tahu ya belajar mungkin ya Sabi ya atau ibu bagaimana cara membuat kalau orang dulu bilang kajai atau hidup hutan. Bisa di daster, bisa di baju, dan ini mungkin dirinya rumah tangga. Rencana kita akan membuat taplak, tapi nanti ini baru awal permulaan jadi isi. Nanti boleh ditanyakan kepada kakak-kakak instrukturnya untuk bagaimana sih cara membuatnya dan apa alat dan bahannya, serta jenis pewarna apa yang sebaiknya dipakai. Baik, tidak lama mungkin dari saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya untuk teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Brenda dan saya. Kesempatan ada peserta, mungkin ada perwakilan satu orang untuk menyematkan subjek. Ibu Lana atau Ibu silakan depan Ibu Lana. Ayo, ada peserta. Jadi ada uploadnya Ibu selemeknya, ID seperti pegang. Oke. Jadi ini ya. Oh ya, materinya ada di situ. Oh, sudah apa jadi? Iya, upload. Soalnya kan kita warna Ibu. Kenapa? Beda foto. Ya. Kameranya kelihatan mana? Oh ini. Kamu yang mana? Itu laptopnya biar kelihatan ada. Kamu ada mana? Ke sana laptopnya. Cuma yang itu. Oh iya. ID-nya. ID-nya. Itu belum. Nah ini mobilnya ya Bu, boleh dipegang. Ya, foto bersama Ibu. Ayo. Oh, ya. Tangan mengepal Bu. Oke. Selamat ya Bu. Selamat Ibu. Cara selanjutnya yaitu pembagian materi, sekolah materi. Ibu akan nyanyi kepada Ibu menjadi Bukannya snack dua. Namanya sini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan mulai materi pembuatan produk dalam rumah tangga dengan teknik liputan. Nah, yang akan kita buat
waktunya singkat, jadi tidak bisa yang besar-besar. Kita hanya membuat novel atau tabel kerja yang panjang, itu yang akan kita buat. Nah, teknik jemputan adalah teknik yang dicapai dengan cara mencelupkan kain. Biasanya itu dibuat dari nori atau dasu yang putih, ya. Tapi di sini kami sediakan kuning, sehingga kalau memang ibu berkenan mengganti warna itu juga apa. Tapi nanti hasil ikutannya jadi warnanya kuning. Nah, tapi yang lainnya sesuai yang dicelupkan sama sesuai dengan celupan. Nah, keunikan kain jemputan ini pengerjaan motifnya sama bisa jadi memiliki hasil akhir yang berbeda. Jadi walaupun kita medianya sama ya, pakai wajib kecil, tripodnya, ya, bendanya juga sama, tapi nanti hasilnya bisa berbeda, ya. Mungkin waktu mencelupnya atau waktu mengikatnya, ya, mengikat batunya, atau kita mau motif-motifnya yang lain, karena kan ada yang diikat satu, itu yang akan kita lakukan. Dikarenakan proses celupnya ya tadi paling tidak kita 20 sampai 25 menit kita mencelup sambil masak di minyak kompor. Teknik ikat celup diaplikasikan pada batik jemputan menurut sejarah berasal dari ya, lalu melalui misi perdagangan ya sampai sekarang ada ini dilakukan juga oleh bangsa India. Teknik ini mulai diperkenalkan ke berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, sejarah jemputan, batik jemputan lebih dikenal di Jawa ya, kalau kita lihat itu banyak, tapi juga ada juga yang di Bali, di Palembang, ya, terus di Kalimantan, hanya beda-beda namanya saja. Kalau di di Bali dinamakan sarung-sarungan, ya itu banyak sekali yang ini jual itu. Lalu di Banjarmasin dikatakan atau disebutnya dengan sasirangan. Ya. Lalu di Palembang kain jemputan disebut dengan kain tali, karena kan hasilnya kena warnanya, ya warna jadi seperti pelangi begitu. Dan dalam budaya Jawa kain jemputan disebut juga dengan sinde yang biasanya dibuat untuk kelainan. Kalau kita punya cucu atau punya anak yang belajar nari itu biasanya untuk kelainan dikatakan sinde. Lalu ikat terbentuk dari ikatan ini adalah bentuk lingkaran bersegi. Cara membuatnya adalah dengan cara menjemput dan mengikat bagian dasar. Jadi itu panjang, kita lipat dua, kita ambil tengahnya. Jadi biasa pada pusatnya, ya, oke ya, pusat perhatiannya lah, ya. Nanti kita ambil kecil yang besar di situ, lalu diikatnya 3, ya. Terus nanti yang di sudut-sudut mungkin kecil yang sedang diikatnya hanya 2 atau 1. Nah, bisa di sebelah sini ada 3, 1, 2, 3, tengahnya ada, terus ini juga 1, 2, 3, ini ada 7. Ada 7 ikatan dengan batu yang
ada yang beda. Mungkin karena 7, 4 batu yang sama besar, 3 batu yang agak besar. Nah, ikatan juga sama. Yang 3 mungkin 3 kali 4, yang 4 itu bisa 2 kali 4. Jadi kalimatnya ya, kalimatnya diikat. Sehingga nanti kalau udah dicelupkan, misalnya itu pilih itu kuning jadi warna hijau, misalnya. Jadi buka warna hijau. Sehingga nanti yang kuning dipecah ada yang diikat itu, yang hijau itu dasarnya. Tapi jangan lupa dibungkus plastik juga, Bu. Jadi kita ada mana ibu mau tetap yang kuning, tapi yang tidak tercampur itu bisa sama plastik. Kalau dia memang plastik kan, apa. Tapi kalau yang batu itu kan bisa kita tutup, jadi jangan tercampur. Ya namanya kita tangannya beda-beda, tapi walaupun sama-sama kuning, sama-sama hijau, tapi motifnya nanti bisa beda. Ya tergantung nanti ditemukannya bagaimana. Iya. Lalu ikat silang, ikat silang itu motif yang dihasilkan adalah seperti pola ledakan matahari. Cara membuatnya adalah dengan ikatan tunggal, ikat dasarnya, lalu dapat ikatan spiral dari puncak. Apa namanya? Ininya dililit-lilit. Apa namanya? Tali rafianya ya, dililit-lilit supaya dia ini, makanya itu tergantung ibu nanti bagaimana cara mengikat ini. Sehingga nanti motifnya bagaimana bisa berbeda nanti, ya. Aku mau beli begini, ada tadi disumpir di semua bisa, gitu ya. Oke, ini ada banyak teknik ikatan mahar ganda. Teknik ini membentuk motif pola ikatan konteks. Cara membuatnya adalah dengan cara menjungkit kain seperti membuat ikatan ini tunggal. Itu ada contohnya ya. Jadi yang itu warna putih, kita nanti warnanya kuning ya. Di sini warnanya putih. Lalu garis ini motif ini karena hasil akhir cara pembuatannya adalah mengerutkan kain secara tidak teratur dengan tangan ya, dibuka. Sementara tangan lainnya memegang bekas perutan tersebut. Kain kuat agar tidak terurai. Jadi apa namanya? Dilipat-lipat, jadi berperut terus dilipat. Jadi macam-macam nanti cara. Ya, yang berikutnya teknik pengurutan motif. Ini pola makbar dibuat dengan cara mengerutkan kain secara tidak teratur. Jika kain kuat dapat akan menghasilkan bentuk-bentuk yang tadi saya bilang, ada beberapa agak kecil, motif disebut juga motif jenah ya, yang terbentuk pola lingkaran berulang yang dapat dibuat satu atau dua jalur pada masing-masing lingkaran. Cara pembuatannya adalah dengan membuat urutan pada pusat menentukan secara bertahap semua jarak yang dikehendaki. Ini tadi hasil dari tali rafia yang kita ikat ada 3 tingkat atau 5 tergantung. Atau 2, nah nanti yang warna dasarnya itu yang putih itu. Ya, kuning.
Yang di sini putih, di sini kuning ya. Oke. Kalau tadi mengikat benda, motif lingkaran kecil ini dapat menggunakan kecil, logam, atau mutiara dengan penggunaan bahan pengisi bermacam-macam bentuk atau ukuran akan menghasilkan motif yang tidak berat. Ini kita di sini menyediakan juga koin ya, ada koin nanti bisa digunakan juga selain batu kecil. Lalu ada juga dengan teknik jilid ya, proses ikat lebih lama, rumit karena kita harus jilid gitu ya. Dan jilidnya sebaiknya memang pakai benang yang besar, jadi bentuknya apa namanya yang tertutup agak besar ya, jadi yang ya, nah alat bahan ini kan batu, karet gelang, benang, tali ukur, berwarna, kayu atau latex dan plastik. Nah di sini kita siapkan juga karet gelang, tali rahasia, ya, pewarna kain, ya. Lalu bahan gunting, peleran untuk atau koin, batu, ya, untuk mengaduknya sendok kayu, ya, contoh panci dan ember. Jadi pancinya buat merebus, embernya nanti buat cara membuatnya, buatkan motif pada kain batu atau ini yang ada, masukkan batu kecil atau biji-bijian pada pola yang telah dibuat. Pola yang telah dimasukkan batu atau bijian kecil dilapisi plastik, lalu diikat dengan tali ukur atau karet gelang dan misalkan serapat mungkin sehingga air tidak bisa masuk ke dalam ikatan. Masukkan air kira-kira 2 liter dalam panci hingga mendidih, masukkan rantai pewarna kain dalam panci dan aduk sampai rata. Nah, di sini ada motif-motifnya ya Bu, yang tadi saja ambil tengahnya dulu, nanti baru ke belakangnya. Nah, kain batu masukkan ke dalam air yang telah diberi zat pewarna, kain diaduk dan bolak-balik agar warnanya rata, kemudian angkatlah panci dari atas kompor. Angkat kain dan kemudian ikatan tali dibuka. Kain batu kemudian dibilas dengan air bersih sampai airnya tidak berwarna lagi, lalu jemur kain. Langkah terakhir setrika supaya rapi dan bisa digunakan sebagai tapak meja. Oke, ya, terima kasih. Ini yang nanti kita akan praktekkan mudah-mudahan cepat contohnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya, ada yang baru ngalu. Silakan kalau yang mau ditanyakan atau ini langsung praktek ya. Bu Sinta mau nyampaikan sesuatu? Iya. Di sini. Share screen Rahmi ya? Ya, silakan Ibu. Udah share screen belum? Ibu. Oh, Ibu aja yang share screen ya? Ibu aja Bu langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan yang saya hormati Ibu Dewi Rahmawati selaku yayasan dari Kotwa Al-Basoria. Kemudian para peserta kegiatan P2M yang kami lakukan bersama dengan Bu Hamiyati dan Bu Ernita Maulida. Terima kasih atas kehadirannya dan berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya akan
berbagi mengenai pemanfaatan waktu luang pada ibu rumah tangga. Mungkin ada juga yang remaja ya di sini. Tadi saya infonya dari Bu Dewi, ada ibu rumah tangga. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi sebenarnya waktu luang kita yang ada jam 24 jam ya dalam satu hari itu sebenarnya bisa kita manfaatkan di ketujuh hal ini nih ya. Biasanya ibu-ibu memanfaatkan untuk kepentingan sendiri ya, misalnya ngelamun, nyantai gitu ya. Nah, terus ada juga yang dimanfaatkan untuk menghadiri pengajian, kemudian menjalankan hobi dan minat, kemudian bisa pergi keluar makan atau kegiatan sosial lainnya, terus dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan orang lain, ya. Kemudian berkunjung bersama keluarga dan teman, saling mengunjungi ya, berkunjung ya. Kemudian, nah ini dia yang terkaitan dengan hobi, yaitu menghabiskan kegiatan hobinya ini menghasilkan pendapatan. Jadi dengan adanya kegiatan P2M ini ya, waktu luang yang tersita yang Ibu dan teman-teman remaja di sini menjalankannya bisa buat menambah income generating ibu-ibu dan para remaja di sini ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat. Kemudian nah tadi manfaatnya dari ini adalah konsekuensi dari kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan kalian juga ibu-ibu di sini bisa menghabiskan manfaat bagi kualitas dan kuantitas rumah tangga ya. Dengan ini berarti kualitasnya bagi diri sendiri pun juga seperti itu. Ya, khususnya ya bisa menambah pendapatan dan saling bersilaturahmi. Apa sih waktu luang? Waktu luang itu isinya berbagai macam kegiatan seseorang sesuai keinginannya. Nah, untuk pergi ke sini nih sesuai keinginannya nih nggak kira-kira nih? Kalau sesuai keinginannya coba di hai gitu ke saya. Kalau sesuai keinginannya, silakan ibu-ibu. Kalau memang sesuai keinginannya, silakan berikan dadahnya ke saya biar kelihatan. Ya, dadah aja. Oke, berarti sesuai keinginannya ya. Nah, terima kasih. Kemudian sebenarnya waktu senggang adalah yang dilakukan itu setelah segala kebutuhan yang lainnya telah dilakukan ya. Jadi mungkin tadi seperti yang Bu Dewi katakan, ada beberapa ibu, Bu masih mau masak dulu, masih mau ini, ya monggo ya kan. Silakan diselesaikan dulu kebutuhan yang lainnya, karena dengan mengikuti ini waktu senggang dari ibu-ibu dan para remaja bisa lebih termanfaati gitu ya. Kemudian nah, semuanya ini dilakukan sesuai keinginan ya. Tadi sudah kan keinginannya, tapi sifatnya objektif dan positif ya. Jadi harapannya kegiatan ini ya pasti positif karena menghasilkan uang nantinya, bisa dimanfaatkan untuk berwirausaha. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat ketika memanfaatkan waktu luang ini tidak ada sesuatu yang tidak berguna. Jadi sesuatu itu pasti ada berguna ya. Pertama, meningkatkan kesejahteraan jasmani ya. Jadi mungkin kalau misalnya jalan kaki pagi-pagi ke tempatnya Bu Dewi jadi sehat ya, sekalian olahraga pagi karena kan jam 8 ya. Jam 7 udah jalan. Kemudian meningkatkan kesegaran mental dan emosional ya. Jadi di sini senang-senang ya Bu. Jadi direlekskan. Kemudian dengan waktu luang ini yang khususnya membuat kegiatan ini adalah membuat ibu-ibu dan para remaja ini mengenali kemampuan diri sendiri. Oh ternyata bisa ya, nanti mudah-mudahan harapannya bisa saya melakukan keterampilan untuk jemputan ini ya.
Kemudian membentuk konsep diri dan harga diri. Jadi lebih pede. Oh, ternyata saya bisa loh bikin bikin jumputan, saya bisa ini bisa lebih baik ya. Kemudian yang terakhir adalah sebentar. Ya, jadi manfaatkanlah waktu luang ini yang sekarang ibu-ibu dan remaja jalankan untuk sebagai sarana belajar dan dalam mengembangkan kemampuan ya, khususnya kemampuan jumputan. Nah, sebenarnya waktu luang ini juga sama seperti mengatur uang, mengatur segala macam harus dikelola ya. Nah, bagaimana cara mengelolanya adalah kita buat jadwal waktu luang gitu. Tadi kan, oh ya jam 8 sampai jam 9 masak dulu, nanti habis itu baru ikut pelatihan ini, keterampilan ini di tempatnya Bu Dewi gitu kan. Nah, terus nanti habis ini saya mau ke pengajian, saya mau ke rumah teman, ke rumah tetangga, ya kan, atau ke rumah saudara. Nah, semuanya itu kita buat jadwal, ya. Jadi direncanakan intinya. Nah, jadwal itu apa yang tertulis, apa yang sudah direncanakan, sebaiknya dijalankan jadwalnya, ya. Nah, kemudian biasakan apa yang sudah kita jalankan itu jadwalnya kita lakukan evaluasi. Ya. Jadi, oh udah makan belum ya? Udah semuanya udah makan belum ya? Tadi kerapian. Oh tadi anaknya belum saya cuci piring tuh tadi, gitu kan? Tadi kan belum rapinya kegiatan ngasih makan anak. Terus ketika ikut pelatihan ini juga gitu. Oh iya tadi belum belum saya apa perhatiin tuh packagingnya segala macam. Jadi itu harus itu yang namanya evaluasi, mengingat kembali apa yang sudah dilakukan. Nah, ketiga hal ini sebaiknya dalam mengelola waktu ibu-ibu dan para remaja membiasakan diri untuk menggunakan alat bantu yang berupa buku, catatan atau agenda. Jadi ada catatannya. Paling tidak untuk membuat checklist ya. Oh ini udah dijalankan. Ngerumpi udah, ya kan? Buat keterampilan udah, masak udah, gitu kan? Terus nonton sinetron udah, gitu. Jadi ini adalah waktu luang yang dilakukan oleh kita semua. Nah, kenapa sih kita perlu buat jadwal? Kita perlu buat jadwal itu harus kegiatan rutin. Yang tuliskan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Jadi, karena satu hari itu adalah 24 jam, sudah dipotong 8 jam untuk tidur, maka itu yang harus kita bagi-bagi di ibu-ibu dan para remaja. Ya, nah oleh karena itu, selain menuliskan waktu, kita juga tuliskan durasi waktunya ini. Nah, untuk kegiatan misalnya tadi masak 1 jam, untuk kegiatan durasi ini misalnya sama Bu Dewi sampai 2 ya atau jam 4 gitu. Jadi sudah dihitungkan. Nah, pilih kapan waktu yang tepat untuk menjalankannya. Baiknya kalau misalnya namanya manfaatkan waktu luang itu ketika mungkin ibu-ibu atau teman-teman remaja ini di sini memilih waktunya itu biasanya kan tidak jam kerja ya gitu. Jadi kalau misalnya paling enak memanfaatkan waktu luang itu waktu yang tepatnya adalah waktu yang benar-benar waktu libur. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang dijalankan ketika libur benar-benar pemanfaatan waktu luangnya benar-benar terpenuhi bagi ibu-ibu semua dan para remaja. Kemudian, nah saya berharap ini bisa dijadikan kegiatan wirausaha ya yang bisa dijual atau bisa buat remaja mungkin jemputannya untuk gaya-gayaan nanti bisa jadi endorse ya masukkan ke TikTok gitu kan terus nanti ke IG ya kan nanti kan bisa wah keren tuh jemputannya tuh masa tuh model kayak gini gitu oh model yang lain juga bisa saya gitu jadi itu salah satu cara wirausaha yang secara tidak langsung menambah income generating ibu setuju nggak nih kira-kira ya otomatis karena ini adalah kegiatan keterampilan wirausaha dari ibu dan para remaja, maka ini bisa jadikan usaha rumahan ya. Kecilan dan ibu generating keluarga ya buat anak. Kalau untuk
para remaja ya bisa buat nambah-nambah dari keperluan pribadi. Kalau remaja itu keperluan gaya-gayaan ya, gaya keperluan bukan gaya-gayaan, pakai lipstik, keperluan kosmetik ya, atau kita bisa ya kalau dikumpul-kumpulin juga bisa beli yang sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Oke, mungkin terima kasih dari saya, memang cuma sedikit ya, karena waktu sedikit, jadi materinya pun sedikit. Jadi dari saya itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ini foto bersama ini. Oh,